menerima amanah atau membiarkan terjadi pertumpahan darah. Pedih dan perih, entah mengapa perasaan demikian itulah yang senantiasa menyergap seluruh benak dan kalbu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz selepas ayahandanya menjadi penguasa dinasti Umayyah ke-8. Abdul Malik bin Umar tahu ayahandanya dipilih berdasarkan prestasi dan kepribadiannya selama menjadi gubernur Madinah dan Mekah. Selama menjabat sebagai gubernur di dua tanah suci itu, kedua wilayah tersebut menjadi kawasan yang stabil dan aman. Juga didasarkan harapan kiranya selama menjadi orang nomor satu, sang ayahandanya juga dapat mengendalikan pemerintahannya dengan sikap adil, bersih, dan bijaksana. Meski demikian, Abdul Malik bin Umar tetap menyesal atas kejadian sang ayah menerima amanah itu. Bukan karena menyesal perubahan gaya hidup sang ayahanda yang sebelumnya syarat dengan gemerlap duniawi dan kini berubah menjadi bagaikan seorang sufi. Tidak, bukan itu. Dia menyesali tindakan tergesa-gesa sang ayahanda yang menerima amanah itu tanpa permusyawaratan kaum muslimin terlebih dahulu. Menurutnya, tindakan sang ayahanda tidak dapat dibenarkan. Selepas merenung, Abdul Malik bin Umar akhirnya memutuskan untuk menyampaikan seluruh gelagat pikiran dan hatinya. Karena itu, suatu hari ketika melihat sang ayahanda sedang tidak terlalu disibukkan dengan tugas kenegaraan yang tersanggah di pundaknya, dia pun bergegas menemuinya. Selepas berbagai sapaan sejenak dengan sang ayahanda, Abdul Malik pun berucap, "Amir al-Mu'minin, manakala engkau kelak berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah engkau akan ditanya perihal amanah yang engkau terima?" "Benar, putraku." "Nah, apakah jawaban ayahanda kelak manakala engkau ditanya?" "Umar, mengapa selama ini engkau menjadi penguasa masih saja ada satu bid'ah yang tetap engkau pertahankan, dan masih ada pula satu sunnah yang belum engkau semarakan?" Mendengar pernyataan tidak terduga dari sang putra, penguasa yang pernah diangkat Al-Walid bin Abdul Malik sebagai gubernur Madinah menggantikan Hashim bin Ismail, itu sejenak terguncang dan termengung. Beberapa saat kemudian, dia balik bertanya kepada sang putra, "Putraku, apakah engkau bertanya demikian karena kecintaanmu padaku, ataukah karena benar-benar merupakan kecemasan pikiran yang muncul dalam benakmu?" "Semua itu semata karena pikiran yang muncul dalam benak saya sendiri, wahai Amir al-Mu'minin," jawab sang putra pelan. "Sebagai seorang putra yang senantiasa menyertaimu, saya tahu ayahanda adalah seorang penguasa yang bertanggung jawab. Lantas, bagaimana tanggapan ayahanda perihal pertanyaan saya?" Mendengar pernyataan demikian, dia pun menjawab, "Putraku, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak melimpahkan rahmatnya kepadamu, juga balasan kebaikan seorang putra kepada ayahandanya." Usai berucap demikian, Umar bin Abdul Malik lantas berhenti berucap. Kemudian, selepas merenung beberapa saat, ucapan selanjutnya, "Demi Allah, sungguh ayahandamu ini berharap kiranya kelak engkau menjadi orang senantiasa yang membela kebaikan. Putraku, sejatinya kaummu telah mengikat erat masalah kepemimpinan ini. Andai ayahandamu ini berkeinginan untuk memberi peluang besar pencabutan sumpah setia yang ada di tangan mereka, tentu ayahandamu ini ikut terlibat dalam kerusuhan dan kekacauan yang dapat berakibat terjadinya pertumpahan darah. Demi Allah, wahai putraku, kehilangan dunia bagiku lebih ringan dibandingkan terjadi pertumpahan darah karena tindakanku. Putraku, tidakkah engkau senang manakala suatu hari nanti ayahandamu ini akan senantiasa mematikan bid'ah dan menyemarakan sunnah hingga Allah memberikan keputusan di antara kita dan kebenaran? Bukankah dia adalah pemberi petunjuk terbaik?" Betapa lega hati Abdul Malik bin Umar mendengarkan penjelasan ayahandanya yang demikian. Semenjak itu, dia dapat menerima sikap ayahandanya yang bersedia menerima amanah sebagai penguasa.